Indonesia selama 3,5 tahun dari tahun 1942 sampai 1945. Awal mula tujuan Jepang menyerang Indonesia adalah untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang banyak tersedia di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer di Amerika Serikat, tepatnya di Pearl Harbor. Setelah membom Pearl Harbor, Jepang mengerahkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Hingga pada akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Tak hanya sampai situ saja, dan Jepang pun segera memberikan syarat agar Jepang melakukan propaganda dengan 3A. Yang pertama ada Jepang pahlawan Asia, yang kedua Jepang pelindung Asia, yang ketiga Jepang cahaya Asia. Dan juga bangsa Jepang menjanjikan kemudahan dalam melakukan ibadah dan juga melakukan pengibaran bendera bangsa Indonesia berdampingan dengan negara Jepang dan menggunakan bahasa Indonesia, dan juga melakukan penyanyian lagu bendera Indonesia Raya berdampingan dengan lagu bangsa-bangsa negara Jepang, yaitu Kimigayo. Dan faktanya Jepang lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Nah, kira-kira apa saja sih kebijakan yang dilakukan bangsa Jepang dalam menjajah bangsa Indonesia? Yang pertama adalah organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Kokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat Putra pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan Putra dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan Putra cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh Pergerakan Putra memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Pada tahun 1944 dibentuk Jawa Kokai, Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintahan Jepang. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Tahun 1943 Jepang membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia dan menggantikan dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimi Indonesia. Masyumi dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asyari dan Kiai Haji Mas Mansur. Yang kedua adalah membentuk organisasi militer. Untuk membantu perang adu bersekutu, Jepang membentuk organisasi militer untuk menghasilkan perintah Indonesia, yaitu 1. Seinendan Pemuda Prajurit berang usia 14-22 tahun. Menjikai ribuan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan militer. Yang ketiga, Tebonan adalah barisan pembantu polisi laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho 1943, organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Beta, pasukan gerilya yang membantu Jepang melawan serangan musuh tiba-tiba. Yang ketiga adalah Romusa. Romusa pada masa pendudukan Jepang pada awalnya adalah untuk membangun dan propaganda Jepang. Pengarahan Romusa bertujuan untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Para Romusa dipaksa untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan gua-gua pertahanan di Jepang. Merah, Bundong, dan Bantul pada tahun 1943 sampai 1945. Kegiatan Romusa yang sangat menguras tenaga rakyat menyebabkan banyak orang kelaparan dan meninggal.
Yang keempat adalah eksploitasi kekayaan alam. Eksploitasi kekayaan alam adalah pengambilan sumber daya alam besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Salah satu contohnya adalah pembakaran hutan untuk membangun kebun kelapa sawit. Salah satu dampaknya adalah pencemaran pada lingkungan air. Bahan peledak digunakan untuk mengeksploitasi ikan-ikan besar dan terumbu karang, dan hasil dari eksploitasi tersebut akan dikirim ke Jepang. Banyak rakyat pribumi akan kelaparan dan kesakitan.